Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad pernah ditolak ceramah di Universitas Gadjah Mada. Ustadz Abdul Somad dalam memberi ceramah sering yang bersifat tidak dapat diterima masyarakat, selalu menonjolkan terorisme, sah membunuh kafir, menghina agama Kristen, salib itu jin kafir. Ustadz Abdul Somad sudah pernah ditolak ceramah untuk mengisi kuliah umum sekitar 2 tahun yang lalu di Universitas Gadjah Mada. Alasan penolakannya tidak baik dalam pendidikan dan pendidikan di luar pendidikan juga. Pendidikan utama termasuk kuliah umum dan bisa juga merusak dunia pendidikan di Gadjah Mada. Alasannya juga Universitas Gadjah Mada mahasiswanya terdiri dari pemeluk agama yang berbeda. Ada beragama Islam, ada beragama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Semuanya sama di depan hukum, harus dilindungi dari provokasi tokoh agama manapun dalam memberikan ceramah yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kampus Universitas Gadjah Mada. Sudah tepat alasan Universitas Gadjah Mada menolak Ustadz Abdul Somad memberi kuliah umum. Tindakan Universitas Gadjah Mada menolak Ustadz Abdul Somad sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo melarang garis keras khilafah dan HTI di Indonesia, dan itu harus didukung oleh setiap instansi pemerintah. Kalau ada ulama memberikan ceramah yang sifatnya memojokkan, mengadu domba, dan lain sebagainya, itu harus dilarang, termasuk garis keras itu, termasuk garis keras yang tidak bisa diterima negara. Karena di negara ini justru harus menjaga umatnya semua yang berlainan agama hidup toleransi di tengah-tengah masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ustadz Abdul Somad selain ditolak di Universitas Gadjah Mada, sudah banyak menolaknya di luar negeri, termasuk negara lain seperti negara Timur-Timur, Belanda, Swiss, Singapura, Hong Kong. Sudah banyak yang menolaknya, bukan hanya di Indonesia saja. Di negara lain pun sudah banyak menolak ceramah Ustadz Abdul Somad ini, karena sifatnya menakut-nakuti. Harapan saya, Ustadz Abdul Somad merubah ceramahnya yang bersifat sejuk agar dapat diterima semua masyarakat dalam memberi ceramah di lingkungannya masing-masing. Jadi yang saya lihat, tetapi ceramah Ustadz Abdul Somad ini setiap dia memberikan ceramah tidak baik sifatnya. Sifatnya menakut-nakuti sampai timbul istilah Islamofobia, dan juga ada menyatakan kita harus taat kepada ISIS, harus mendukung ISIS dan terorisme. Kalau tidak mendukung kafirlah dia dan halal darahnya, berarti dapat dibunuh. Dan juga mengebom suatu tempat, mati karena mengebom itu bukan mati konyol, itu namanya mati syahid, mati di tangan Allah katanya. Ya ini hal-hal seperti inilah. Apalagi dia memberikan juga suka menghina agama Kristen yang menyatakan salib itu adalah jin kafir. Ya tentu sangat banyak orang-orang Kristen ya tentu tidak senang mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Dan dari sekian ceramah-ceramahnya itu sering menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat yang bermuara bisa nanti menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa di Universitas Gadjah Mada tersebut. Yang membawa nama yang jelek nanti adalah Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi Gadjah Mada menolak Ustadz Abdul Somad ceramah sudah benar, karena ceramah Ustadz Abdul Somad itu tidak baik, selalu menyerang agama yang lain dan juga selalu menakut-nakuti masyarakat sampai ada istilahnya harus mendukung ISIS atau terorisme. Siapa yang tidak mendukung, kafirlah dia, halal darahnya, berarti bisa dibunuh. Antara sepertilah ceramah-ceramahnya, sehingga tidak menyejukkan. Padahal kalau yang namanya
Ustadz ceramahnya harus meyakinkan dan juga menyejukkan hati sesuai dengan ajaran Al-Quran itu sendiri. Tidak ada menjelek-jelekan agama yang lain di sana, dan semua sejuk dan dapat diterima semua orang, sehingga tercipta hubungan umat antara umat yang berbeda beragamanya bisa hidup harmonis di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi inilah yang tidak disadari Ustaz Abdul Somad ini. Tetapi dia selalu memaksakan, asal setiap ceramah dia selalu menyatakan hal-hal yang memojokkan agama yang lain. Dan ceramahnya ini kan didengar seluruh dunia, termasuk negara Singapura, ikut mendengarnya dan mengetahuinya. Ya itulah saya dia tidak disadarinya. Kalau kita memberikan ceramah yang banyak nanti dilihat orang, kita justru harusnya memberikan ceramah yang menyejukkan, menyenangkan hati, sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jangan kita menarik-narik ke hal-hal yang sifatnya memojokkan agama yang lain, menjelek-jelekan agama yang lain, dan juga menakut-nakuti agama yang lain tersebut, sehingga tidak baik. Sekian dan terima kasih.